Salam, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mengucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Renungan Pagi Jemaat GKJW Kertosono pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022. Sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau beri kami kesempatan pada saat ini datang kembali kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas penjagaanmu tadi malam. Kami dapat istirahat dengan tenang, bangun pagi dalam keadaan sehat. Pada pagi ini Tuhan, kami akan memulai dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya sucikan hati kami, pimpin dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan pada pagi ini diambil dari bacaan Alkitab Yeremia pasal 9, ayat 17 sampai dengan 26. Adapun ayat nasnya pada ayat yang ke-24b yang demikian firman Tuhan. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Amin. Renungan pada pagi hari ini kita beri judul Mengenal Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, arti kata kenal sama dan dapat diartikan dekat. Kenal itu sama juga dengan dekat. Jadi, apabila orang disebut mengenal seseorang, bila ia tidak hanya mengenal atau tahu orang tersebut, tetapi orang itu mampu menyebut ciri-ciri, sifat, ataupun karakter dan watak atau perbuatan dari orang tersebut. Itu yang dikatakan kenal, sudah dekat dan sudah tahu bagaimana keadaan orang tersebut. Kalau hanya sekedar mengenal nama saja, belum bisa dikatakan sudah kenal atau mengenal orang tersebut. Begitu juga halnya dengan mengenal Allah. Tidak hanya sekedar tahu namanya, mengenal berarti sekaligus mampu mengakui dan meyakini atas kasih-Nya, keadilannya, dan kebenarannya. Allah yang tidak kasat mata bisa dikenal melalui karyanya dan firman-Nya. Karya-karyanya yang adil berikut firman-Nya yang benar dan penuh kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara, seseorang bisa disebut telah mengenal Allah bila ia telah menyatakan sifat-sifat Allah dalam hidupnya. Selalu hidup benar dan adil, serta didorong oleh nurani yang penuh kasih. Tanda-tanda lahiriah belumlah cukup untuk membuktikan pengenalan tentang Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam ayat ke-25 sampai dengan 26, bahwa Tuhan hendak menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit, katanya. Mereka bersumpah dengan bersunat, namun telah menodai sumpahnya. Mereka suka pamer atribut orang beriman, tetapi prakteknya jauh dari yang semestinya. Mereka bersunat secara lahiriah, tetapi batinnya sangat kotor. Itulah tanda-tanda orang yang belum atau tidak mengenal Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang yang mengenal Allah
selalu tampak dalam karya dan perbuatannya, senantiasa memberlakukan kasih, kebenaran, dan keadilan. Mereka yang mengenal Allah akan disukai Allah karena mereka melakukan yang dikehendaki Allah. Orang yang mengenal Allah mampu menyatakan kehendak Allah dalam hidupnya. Mereka akan mampu menyatakan damai sejahtera bagi semua orang. Mereka akan menjadi berkat bagi lingkungannya. Mereka disebut sebagai orang yang berbahagia karena disukai setiap orang, terlebih disukai oleh Tuhan. Mari kita giat mengenal Allah, bukan sebatas mampu menyebut namanya, tetapi juga mampu dan mengakui dan mengimani melalui karya dan perbuatannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Biarlah firman ini dapat menjadi kekuatan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan Yesus, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami selalu dapat lebih dekat, lebih mengenal Engkau. Mampukan kami Tuhan, kami dapat menjadikan berkat di sekitar lingkungan kami. Kami dapat menjadi dan menciptakan keadilan, kedamaian di sekitar kami. Kami mampu membawa sukacita, membawa damai, membawa kasih dimanapun kami berada. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar supaya kami dapat menyatakan kabar sukacita, kabar kemuliaan, dan kemasyuran-Mu, Tuhan Yesus, dapat dikenal semua orang melalui perbuatan kami sehari-hari sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi saudara kami yang saat ini bersukacita, mungkin yang sedang berulang tahun, kelahiran maupun pernikahan, sedang bersukacita karena hal yang lainnya. Berikanlah selalu Tuhan berbahagia dan selalu mengucap syukur kepadamu. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang sakit, berikanlah kesembuhan. Saudara kami yang sedang mengalami pergumulan, bantulah Tuhan untuk menyelesaikan semuanya masalah sesuai dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang kekurangan, cukupkanlah akan segala kebutuhannya, baik jasmani dan rohani. Bagi mereka yang saat ini sedang berduka cita, berikanlah penghiburan. Kami juga berdoa bagi seluruh anggota majelis, khususnya GKJW Kertosono, mampukan untuk melakukan pelayanan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati senantiasa dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa pada saat ini, gereja kami sedang membangun parkir untuk mobil jemaat. Tuhan Yesus, tolonglah, berkatilah Tuhan Yesus, mampukan kami, penuhilah Tuhan Yesus dengan berkat-Mu, agar semua dana dapat tercukupi dan semua terlaksana dengan lancar atas kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita undur diri dari renungan pagi ini, marilah kita menyanyikan memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 60, bait 1 dan 7. Hai makhluk alam semesta,
Selamat memuji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.